sekalian, pada siang hari ini kita bisa berjumpa ya, dalam rangka agenda kita pada siang ini adalah PMO level 1 ya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa untuk PMO itu yang sebelumnya dilakukan atau didampingi oleh fasilitator, sementara untuk kedepannya ini nanti itu sudah langsung dipimpin oleh kepala sekolah ya. Nah, jadi saya sebagai kelas untuk mendampingi ya, memastikan bahwa kegiatan PMO ini dapat berjalan dengan baik dan lancar ya. Nah, untuk PMO kita akan membreakdown lagi ya dari akar permasalahan ya. Sudah kemarin sebelumnya di pra sudah kita temukan dan akan kita cari apa sebab dari permasalahan itu dan kemudian kita membuat kesepakatan bersama kira-kira langkah-langkah strateginya sebagai solusi yang akan kita lakukan ya. Nah, kalau kita kilas dari bahwa untuk PLN ini masuk tahun kedua ya, dan kemudian kemarin kita sudah mendapatkan bagaimana rapor pendidikan kita ya. Nah, rapor pendidikan itu dapat dijadikan salah satu data ya, salah satu data atau informasi ya yang melatar belakangi bagaimana program-program kita yang akan kita lakukan dari depannya ya. Dari rapor pendidikan di sana kan tergambar dari beberapa komponen dan tentunya di sini nanti kita akan terutama yang paling prioritas ya, yang paling prioritas yang akan kita angkat ya sebagai menjadi permasalahan di sekolah kita, bahwa kita ketahui juga ada aspek-aspek lain juga nanti yang juga sangat menentukan di samping pembelajaran ya, terutama nanti kan di situ ada literasi, ada numerasi, kemudian bagaimana lingkungan belajarnya ya, kemudian bagaimana karakternya ya, bahwa semua sekolah itu sekarang sudah tidak ada lagi namanya bullying ya, tidak ada lagi yang namanya kekerasan. Mari kita tetap semangat tentang pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan di kelas masing-masing. Kemudian mungkin apa akar masalah yang masih terbakar, karena mungkin di sini seperti yang disampaikan di Elvira tadi bahwa dia masih tahun pertama Pak. Jadi tetapi saya udah buat pendampingan di kelas atas itu kan satu di KP Pak Martinus, kemudian di kelas bawah itu Ibu Gelora, berarti ada yang mendampingi. Jadi secara otomatis nanti ketika ada kesulitan mungkin Ibu Elvira bisa bertanya kepada Pak Martinus, kemudian Ibu Irma bisa bertanya kepada Ibu Gelora. Jadi saya buat satu di atas, satu di bawah. Seperti itu mungkin mencari titik permasalahannya dari yang terkait yang disampaikan guru-guru tadi. Kemudian yang mau saya pertanyakan lagi tentang pelayanan praktik, apakah kita sudah membuat modul ajar sendiri atau menyesuaikan dengan Kemendikbud? Boleh dijawab dulu guru kelas 2, karena di kelas 2 tahun lalu sudah membuat. Untuk modul ajar saya masih Adopsi. tapi kalau cuma di kuliah saya sendiri. Bisa membuat modul ajar tapi masih Bagaimana? Nanti sekarang sering banyak dia tidak sebenarnya masalah kan, kalau ternyata kalau 5 kan satu makanya bisa karena yang nggak tahu itu juga apa kan cuma itu. Iya.
P5 udah buat sendiri ya, tapi kalau mau belajar artinya masih melakukan sidang PMN ya. Iya. Kelas 4 bicara nanti kelas Untuk modul ajar itu sebenarnya diadopsi dari PMN, terus kita modif sesuai dengan kebutuhan siswa dan sesuai dengan kebutuhan dari buku. Itu kita adopsi Pak. Karena kalau terus terang kalau kita buat sendiri dari awal sampai akhir, dari lebih kita Hubungan juga ya Pak ya. Jadi kan ajar lagi gitu ya. Kalau untuk P5 sebenarnya juga kita ambil dari PLN tapi sebagai pedoman untuk pembuatan modul ajarnya. Ya, seperti berarti adopsi juga dari P5 ya. kelas 4. Oke. Ibu Irma kelas 1 karena mungkin tahun pertama bisa tanya dulu penjelasannya pada Ibu Irma. Kalau dari kelas 1 Pak, saya masih minta ada sangat keseluruhan. Dan saya juga ada minta ada keseluruhan. Iya Pak. Iya, sharing lah. Iya. Berarti Ibu Elfrida sama juga. Nah, mau betul Pak secara apa namanya? Kalau kami kemarin pelatihan yang terakhir di Harmony One, kalau memang itu yang sampaikan Bu Gula tadi bahwa modul P5 kita itu dikatakan sudah oke dari pihak fasilitatornya, tetapi untuk modul ajar betul waktu itu ada yang sharing dari SMP 3 karena mereka mungkin kan per bidang studi Pak, dan hanya yang dipegang itu kan satu modul, beda dengan guru kelas yang harus menghandle 7-8 mata pelajaran. Memang saya lihat modul ajar mereka itu secara penayangan, secara cover semuanya di dalam intinya saya level oke. Tapi nggak tahu juga sesuai nggak modul ajar itu pelaksananya di kelas, itu yang jadi permasalahan. Jadi memang disampaikan memang teman-teman untuk modul ajarnya kalau memang kita bisa belajar sendiri berarti kita mengadopsi atau kalau kita kan ATM adopsi, tiru, modifikasi sesuaikan dengan kebutuhan dari sekolah kita masing-masing ya. Kemudian apakah modul yang Bapak Ibu kembangkan itu sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik? Intinya di sini adalah pelaksanaan terkait dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin secara kalau dikatakan berdiferensiasi di gambaran kita itu gimana ya? Akan membuat modul yang banyak gitu istilahnya. Tetapi secara pelaksanaannya tidak juga dibuat dalam bisa satu modul itu jadikan modul ajar yang berdiferensiasi. Contohnya ketika kita sudah melaksanakan asesmen tadi, asesmen awal itu berarti asesmen diagnostik tadi. Situ kita sudah melihat contoh di kelas 1 lah ibaratnya. Ada yang sudah bisa membaca, ada yang belum bisa membaca, ada yang terbata-bata, kemudian ada yang belum sama sekali mengenal huruf, mengenal angka dan lain sebagainya. Nah, di sini mungkin penerapannya untuk kebutuhan peserta didik, Bapak Ibu untuk nanti bisa disesuaikan. Jadi yang bisa membaca Ibu pisahkan. Kemudian yang belum bisa membaca, yang terbata-bata pisahkan. Ada yang belum mengenal huruf pisahkan. Kemudian ketika di dalam kelas, Ibu Irma boleh ambil yang sudah membaca, masukkan ke yang bisa membaca terbata-bata. Jadi sebagai tutor sebaya istilahnya. Kemudian nanti Teacher Irma fokus ke yang belum mengenal huruf. Jadi lebih banyak jadinya kita di yang anak ini, tetapi anak ini jangan kita biar lepas tangankan. Jadi itu sistem pelaksanaan ajar yang berdiferensiasi. Karena dalam Sebenarnya itu saya bukan dari orang seni, kan ini cenderung ke sini. Jadi masih berguru ke YouTube juga gitu. Padahal kalau suruh juga saya bikin sedikit surat atau juga sebenarnya. Cuman itu dari bilang kita harus
pembuatan ATP-nya, modul ajar, pembuatan P5-nya. Itu yang membuat saya masih kayak ini sebenarnya gimana kalau saya buat ini, kayak nanti takutnya nyeleweng gitu. Kalau di prakteknya saya sangat suka, Pak. Ibaratkan bisa memberikan kebebasan kepada kita untuk lebih kreatif seperti itu, Pak. Hanya saja saya yang bingung cara pembuatan modulnya ini aja, saya. Mungkin kalau saya udah mengerti, rasanya mungkin udah lebih ini lah nanti. Itu aja. Teacher Martinus. Sebenarnya nggak terlalu tentang sih, cuman untuk membuat keseragaman modul ini, keseragaman modul aja maupun modul P5-nya biar sama, biar sejalan yang semua dari tingkat dari atas sampai bawah searah. Terus untuk di P5-nya terus terang dari kemarin juga setiap kami buat seni untuk anak-anak, contohnya membuat seni pengolahan apa, kurang ada nilai seninya. Tapi yang tahun kemarin bukan masalah nilai seninya yang saya ambil, tapi keseriusan anak di dalam mengerjakan dan bekerja sama di dalam kelompok. Terus mereka tidak ada rasa jijik untuk melakukan suatu hal, karena kemarin kan Pak pengolahan limbahnya diambil sendiri dengan tangan sendiri, tidak merasa jijik. Itu intinya yang saya ambil kemarin. Dan di sekarang juga hal itu saya tanamkan sama anak-anak. Tapi kalau bisa, kemarin kan masih menanamkan rasa jijik anak itu biar bilang untuk daerah yang kotor. Ini saya mau biar lebih meningkat dari rasa jijik itu sudah selesai, terus ada nilai ekonomis atau nilai seni yang dihasilkan seperti itu, Pak. Itu yang menjadi tantangan yang paling besar. Dihasilkan produknya memang dihasilkan, tapi nilai seninya sangat minim. Dan kalau kita minta bantu sama orang tua juga seninya agak kurang sepertinya, dan mereka untuk waktu agak terbatas karena banyak yang bekerja, Pak. Jadi orang tua kurang bisa mendampingi anaknya untuk membuat karya seni yang memiliki seni yang lebih. Selanjutnya Ibu Elvira. Kalau saya ada beberapa tantangannya. Yang pertama tadi dari segi dokumen ya Pak, yang di PDP, kemudian asesmen itu memang saya belum belajar. Saya sih beberapa saya belajar dari media sosial, kemudian membuat dokumennya biar menarik itu memang saya lihat memang ada yang menarik gitu. Itu tantangan saya untuk belajar dokumen. Kalau untuk P5 saya perhatikan anak-anak itu kreativitas kurang. Saya bisa jadi kalau saya sendiri kan berarti saya gitu. Jadi apa ini buat ini, saya membuat dari kayak kresek itu. Ini caranya. Kalau mereka disuruh nonton sendiri nggak ini gitu. Artinya dia mandiri dan kreativitas itu kurang. Jadi harus kita kasih contoh. Itu pun hanya beberapa. Mungkin kreativitas sama yang bisa nggak tahu ya kalau di bidang yang lain. Jadi dia biasanya yang bergaul saya kurang. Jadi tantangannya di situ. Gimana sih membangkitkan mereka itu keluar gitu. Nah, itu kan sebenarnya saya tanya tentang ini kan seni itu terbalik. Kalau anaknya saya itu cenderung seni kayak seni tari, kan seni itu banyak bikin Pak, seni musik, seni rumah, seni apa. Jadi kalau seni-seni kreasi itu kurang cocok. Saya pernah lihat dulu gimana pembinaan kita Bapak Ibu, kita orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya 80% pilih yang kayak gitu dance atau segala macam. Cuma saya bilang ini kita sudah ada dari satu pentas seni, jadi kita skip gitu bilang. Jadi sebenarnya ini kemarin hanya beberapa orang yang hidup di belum ada ini. Cuman karena saya bilang, tapi anak saya suka dance kalau gitu gitu. Saya bilang itu tetap akan terlalu ada Tuhan pilih masing-masing. Jadi ya karena seni itu bukan hanya seni seperti saya sekarang gitu. Jadi kan harus yang dicembang tadi kan berdiferensiasi. Jadi makanya saya bilang nanti kita akan ada karya-karya apa namanya seni-seni untuk tari, tapi untuk aktivitas saat ini jadi seperti itu yang sudah jadi tempat jalan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk penyampaian dari kendala, kemudian tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam pembelajaran di dalam kelas ketika dalam modul ajar dan modul kelima. Jadi untuk PM modul
bisa menanyakan ke saya atau bisa mencari di dalam media-media yang lain gitu ya. Jadi sehingga setiap kita melaksanakan PMO ada terus peningkatan yang kita berikan laporannya nanti, karena yang kita bahas itu hanya 2 topik saja sampai di akhir PMO terakhir. Jadi saya berharap setiap PMO dari tantangan yang kita hadapi kita minimalis, kalau bisa diminimalis sedemikian rupa sehingga tercapai PMO yang diharapkan dari kementerian tersebut. Mungkin itu dari saya Pak Kamirin dan Bapak Ibu semuanya. Saya sarankan kembalikan kepada Pak Kamirin. Ya. Itu. Jadi kalau dari versi pemerintah itu bentuk minimalisnya yang tadi itu. Makanya ada edaran 14/2019 dan PP 1 lembar kan itu ya, yang khususnya masih K13 kan. Nah, itu kan PP 1 lembar ya, ada tujuan, ada ketentuan, ada asesmen. Itu sudah sekarang itu pernah jadi itu Pak yang diminta oleh pemerintah. Ya. Nah, itu yang untuk modul ajaran kita. Kepada bentuk yang P5 itu Bapak Ibu yang diperlukan adalah munculnya dimensi pelajaran dalam proses proyek itu. Ya, apa dia dimensinya? Iya, ketuhanan yang esa berapa? Ya, yang kedua yang mandiri, oke. Ya, ini mandiri berkegiatan global, gotong royong, kreatif, benar, kritis. 6 ini Bapak Ibu yang diharapkan muncul dalam proses penerimaan. Nah, jadi artinya P5 itu jangan selalu berorientasi kepada produk. Ya, jangan berorientasi kepada produk. Tetapi proses yang P5 yang kita lakukan tadi itu adalah bagaimana dalam proyek itu munculnya nilai tadi, dimensi tadi di dalam diri siswa, seperti yang dicontohkan tadi bahwa tantangan saya yang paling besar itu adalah bagaimana anak itu nampaknya nggak kreatif. Nah, itulah tantangan kita, bagaimana kita menimbulkan kreativitas pada peserta didik kita. Nah, kalau kita memberikan penilaian dengan lembar pengamatan nanti, prosesnya Bapak Ibu harus mengamati ya. Nah, dengan pengamatan nanti berarti misalnya si A ya, ini nanti kan kita tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, tentukan minimal 2 atau boleh 3. Kan nggak semua 6 itu yang harus muncul dalam satu proyek kan? Nggak bisa 2 atau 3 saja. Salah satu misalnya munculnya yang kita tentukan adalah kreativitas, karena dimensi kreativitas itu ya. Nah, jadi berarti dalam penilaian itu nanti P5-nya si baru tadi atau masih kan di situ misalnya berkembang lah ya, mahir gitu kan. Nah, kan gitu nanti deskripsi yang Bapak Ibu akan buat di dalam rapor P5-nya kan. Nah, jadi itulah tantangan kita untuk memunculkan itu dalam proyeknya. Ya, bukan kita ingin supaya nanti karyanya ini itu boleh karya seperti tadi misalnya dari bola, sampah, segala macam kan itu, karena itu kan untuk melahirkan kreativitas pun dari kegiatan itu kan gitu ya. Dari kegiatan bagaimana kita memperkenalkan P5 dengan pendidikan kan gitu kan. Pendidikan itu tadi dari seni tari daerahnya, dari pakaian adatnya, dari rumah
cari dari seperti misalnya kan, apa nih nanti yang akan kita harapkan muncul dimensinya apa nih? Kerjasama apa? Ya, mandiri kan. Dari tadi itu muncul lagi itu gitu loh yang kita harapkan. Ya, nah, jadi jangan terlalu berorientasi kepada produk sehingga mengabaikan dimensi. Ya, dan juga dimensi padahal yang kita harapkan itu dalam teknik itu adalah dimensi. Dan kemudian bedakan tadi yang disebutkan siapa ya, Mister ya atau yang bedakan antara proyek dalam lingkup materi ya dalam konten atau kan di situ CP kan ada TP nanti kan ada materi di situ kan, domainnya apa kan di situ kan. Nah ketika kita di dalam modul kan kita juga menyampaikan di situ P3-nya ya, modul itu juga harus dibuat di situ P3-nya. Profil pelajar Pancasilanya apa di dalam proses pembelajaran itu. Dan kemudian kita juga bisa menggunakan salah satu langkah menggunakan model project, ya model pembelajaran untuk konten atau lingkup materi apa, ya di dalam proses pembelajaran itu bisa kita lakukan. Ini bedakan ya, bedakan maksudnya lepas dari project P5-nya. Kalau P5 kan tersendiri. Tapi kalau di lingkup materi kita, tujuan pembelajaran kita apa? Nah, misalnya kan, nah itu bisa juga kita lakukan dengan model project dan sebagainya, gitu kan? Itu bisa. Jadi dibedakan nanti untuk bagaimana ketika project di dalam lingkup materi dengan project yang di P5. Nah, ini ya.